Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Praktek Mengajar untuk Membaca Kelas. Saya sendiri Rika Hartati Wulandari, teman saya Aulia Ajijah dan Megawati Apriliani. Praktek mengajar untuk membaca kelas. 1. Sumber utama bahasa ketika siswa mulai belajar bahasa adalah mendengarkan. Dan yang kedua, 1. Dicetak. Kata tercetak menjadi sumber utama untuk memperluas dan memperkuat bahasa. Yang kedua, membaca juga merupakan keterampilan bahasa yang paling mudah untuk diikuti. Banyak dari kita yang masih bisa membaca dalam bahasa asing yang bisa kami gunakan untuk bisa berbicara juga. Ketiga, buku membuka dunia lain bagi anak kecil dan menjadikan membaca sebagai kegiatan yang menyenangkan adalah A. Bagian yang sangat penting dari pengalaman belajar bahasa. Membaca alot. 1. Ketika kami pergi ke sekolah, sebagian besar pembacaan yang dilakukan di kelas adalah membaca dengan suara keras. Membaca nyaring tidak sama dengan membaca dalam hati. Yang kedua, membaca dengan lantang. Kepada guru harus dilakukan secara individu atau dalam kelompok kecil. Pembaca kemudian mendapat perhatian penuh dari guru. Yang ketiga, membaca dengan lantang dari buku memungkinkan guru bertanya tentang makna, apa para murid memikirkan buku itu, bagaimana mereka melanjutkannya. Yang keempat, guru dapat menggunakannya sebagai sarana pelatihan dan pengecekan ritme dan pengucapan. Guru dapat membaca kalimat atau frase dan kelas atau bagian dari kelas dapat membaca dari referen setelahnya. Membaca hening. 1. Membaca dengan lantang bisa menjadi keterampilan yang berguna untuk dimiliki di kelas, dan salah satunya guru memanfaatkannya dengan baik. Tetapi membaca diam adalah hal yang tersisa orang selama sisa hidup mereka. Bahan bacaan yang berbeda. Kartu baca. Anda bisa memulai dengan membaca kartu di dalam kotak atau kartu baca yang menceritakan sebuah cerita dan bisa dibaca dengan cepat. Pengenalan buku baru. 1. Anda dapat menunjukkan kepada siswa buku baru tersebut dan memberi tahu mereka tentang apa buku itu. Yang kedua, lihat sampul buku dan coba cari tahu tentang apa isi buku itu bersama siswa. Ketiga, membacanya dan menarik sedikit dari salah satu buku. Dan yang terakhir, keempat, Anda dapat meletakkan judul buku baru di papan pengumuman. Resensi buku itu selalu merupakan ide yang baik untuk mencari tahu apa pendapat siswa tentang sebuah buku, bahkan jika mereka berhenti di tengah jalan. Ulasan buku dapat 1. Membantu Anda memutuskan kesesuaian sebuah buku. 2. Berikan beberapa indikasi tentang kemajuan yang dibuat oleh murid tersebut. 3. Bantu siswa lain untuk memutuskan tentang buku tersebut. 4. Bantu siswa untuk mengembangkan pendekatan kritis terhadap materi bacaan. Dan 5. Tunjukkan bahwa Anda peduli dengan apa yang dibaca murid Anda. Kegiatan 1. Manakah dari cara mengajar membaca yang akrab bagi Anda? Apakah Anda diajar membaca menggunakan salah satunya? Bagaimana murid diajarkan membaca bahasa mereka sendiri di negaramu? 2. Ada beberapa cara untuk memperkenalkan buku baru kepada siswa yang melakukan menurut Anda akan menjadi yang paling efektif. Dapatkah Anda memikirkan cara apapun memperkenalkan buku baru? Selanjutnya, di situ ada sebuah contoh teks bacaan dan soalnya.